Pernah nggak sih kamu punya tugas yang dikasih my waktu seminggu, tapi God. kamu baru bener-bener satpam alias satset pas malam, ngerjainnya pas sisa 3 jam sebelum dikumpulin. Dan anehnya, tugas itu selesai. Hasilnya juga nggak jelek-jelek amat. Terus kamu mikir, gila, aku kalau mepet gini emang jadi jenius ya? Tenang, kamu nggak sendirian. Aku juga gitu, temen kamu juga gitu. Bahkan mungkin kucing kamu, kalau disuruh bikin laporan juga bakal gitu. Fenomena ini ada namanya, bukan ilmu hitam, bukan juga kutukan, tapi namanya Parkinson's Law. Hari ini kita bakal bahas kenapa the power of kepepet itu nyata, kenapa otak kita hobi banget nyiksa diri sendiri, dan gimana caranya biar kita nggak jantungan terus tiap minggu gara-gara deadline. Oh ya, dengerin baik-baik, tips nomor 4 nanti adalah kunci yang sering dilewatkan banyak orang tapi bisa bikin hidup kamu 10 kali lebih santai. Jadi, pastiin jangan di-skip ya. Bagian 1. Apa sih Parkinson's Law itu? Jadi gini, ada om-om namanya Cyril Northcote Parkinson. Dia ini sejarawan Inggris yang sadar akan satu hal kocak. Pekerjaan itu bakal melar buat menuhin waktu yang tersedia. Ibaratnya gini deh, kalau kamu dikasih waktu sebulan buat ngerapiin lemari baju, kamu bakal butuh sebulan. Minggu pertama kamu cuma bakal ngeliatin lemari sambil mikir, duh bajunya banyak ya. Minggu kedua kamu cuma mindah-mindahin gantungan doang. Baru deh di hari terakhir bulan itu, kamu bener-bener kerja rodi. Padahal kalau kamu cuma dikasih waktu 2 jam karena ada gebetan mau datang ke rumah, itu lemari bakal rapi dalam 1 jam. Ajaib kan? Pekerjaan itu kayak gas, dia bakal menuhin ruangan manapun yang kamu kasih. Kalau ruangannya gede, waktunya lama, dia bakal nyebar nggak jelas. Kalau ruangannya sempit, dia bakal padat dan fokus. Bagian 2, kenapa kita hobi menunda? Masalahnya, otak kita itu licik banget. Pas deadline masih jauh, otak kita bilang, Tenang bro, masih ada 6 hari lagi. Mending kita nonton video orang India bikin kolam renang di tengah hutan dulu atau baca orang ngedumel di thread. secara psikologis, kalau kita punya waktu banyak, kita cenderung bikin tugas itu jadi makin ribet. Kita mulai mikirin hal-hal kecil yang nggak penting. Istilah kerennya, overcomplicating things. Kita ngerasa sibuk padahal cuma muter-muter doang. Kita ngerasa produktif padahal cuma beres-beres folder selama 3 jam. Ngaku deh, siapa yang kalau bikin tugas, milih font jatuhnya lebih lama daripada nulis isinya. Kita temenan. Bagian 3, api, deadline, musuh atau sahabat. Deadline itu kayak api di belakang kamu. Kalau apinya masih jauh di ujung jalan, kamu bakal jalan santai sambil petik bunga. Sesekali foto selfie, tapi pas api itu udah mulai ngebakar ujung celana kamu. Nah, disitulah jiwa flash kamu keluar. Kamu bakal lari secepat kilat. Pas mepet, otak kita masuk ke mode survival. Semua distraksi hilang. Chat mantan, lewat. Promo diskon makanan, nanti dulu. Perut lapar, tahan. Fokus kamu jadi 1000%. Ini yang bikin kita ngerasa jadi jenius dadakan. Padahal sebenarnya kita cuma lagi panik aja. Cuma paniknya jadi energi. Oke, sebelum kita masuk ke solusi, waktunya mifta. Mitos atau fakta? Katanya sih gitu, tapi bener nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaannya, mitos atau fakta sih kalau kita makin stres dan makin tertekan, otak kita bakal makin encer dan jenius? Jawabannya, mitos. Memang ada hukum namanya Yerkes-Dodson Law. Intinya, manusia itu butuh sedikit tekanan buat mencapai performa puncak. Tapi, ada batasnya. Kalau tekanannya kelebihan alias kemepetan, otak kamu bukan jadi makin pinter, tapi malah shutdown atau panik. Ibarat narik senar gitar, kalau terlalu kendur nggak ada suaranya, kamu males. Kalau pas dia bakal merdu, kamu fokus. Tapi kalau ditarik kekencengan, putus. Jadi jangan bangga dulu sama power of kepepet. Karena kalau kamu salah hitung dikit aja, yang ada malah burnout dan tugas jadi berantakan. Bagian 4. Cara ngakalin Parkinson's Law tanpa harus jantungan.
Kita bakal bagi tips ini jadi 2 kelompok. 3 tips pertama ini adalah fondasi dasar yang kelihatannya simple tapi ngefek banget buat ngusir rasa males. Jurus ke-1, bikin deadline palsu, The Great Pretender. Kalau deadline aslinya hari Jumat, bilang ke otak kamu kalau kumpulnya hari Rabu jam 12 siang. Tekan diri kamu sendiri. Kalau perlu, bikin nazar ke diri kamu sendiri. Kalau hari Rabu jam 12 aku udah kelar, aku mau beli seblak sepuasnya. Nah, ini bisa jadi penyemangat buat kamu biar nggak malas. Jurus 2, teknik time boxing, kandangin waktu. Kasih waktu yang masuk akal tapi menantang. Jangan bilang aku mau ngerjain ini sampai selesai, tapi bilang aku cuma punya 25 menit buat kelarin bagian ini. Pasang timer, lihat detik yang berkurang itu bakal memicu adrenalin yang sehat. Jurus 3, hukum 80/20 sih paling penting. Ingat, 80% hasil itu datang dari 20% usaha yang benar-benar fokus. Cari mana bagian paling penting dari tugas kamu, hajar itu duluan pas energi lagi penuh. Sisanya tinggal polos-polos cantik aja. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Dimulai dari tips nomor 4, ini adalah rahasia para profesional yang bikin mereka kelihatan santai, tapi semua kerjaannya beres. Jurus 4, kunci utama, fokus ke langkah terkecil, microtasking. Seringkali kita nunda karena tugasnya kelihatan kayak raksasa yang mau makan kita. Tipsnya, potong jadi kecil banget. Jangan tulis bikin skripsi, tapi tulis buka laptop dan ketik 1 kalimat judul. Begitu kamu mulai, otak bakal otomatis lanjut. Ingat, bagian tersulit dari mesin adalah menyalakannya, bukan menjalankannya. Jurus 5, singkirkan distraksi halus. Kadang kita ngerasa produktif padahal cuma lagi milih font selama 2 jam. Itu namanya productive procrastination. Berhenti jadi perfeksionis di awal. Selesain dulu meskipun hasilnya masih sampah, nanti baru kita daur ulang jadi emas. Jurus 6, pakai 2-minute rule. Kalau tugas itu bisa dilakukan di bawah 2 menit, lakuin sekarang. Atau kalau tugasnya gede, komit buat ngerjain 2 menit aja. Cuma 2 menit. Biasanya setelah lewat 2 menit, kelembaman badan kamu bakal hilang dan kamu bakal lanjut ngerjain sampai beres. Jurus 7, The Rocket Launch. Pernah nggak kamu cuma rebahan, tahu harus mandi atau ngerjain tugas, tapi badan rasanya berat banget? Pakai teknik Mel Robbins ini. Hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, dor! Langsung gerak, tanpa mikir. Hitung mundur ini gunanya buat mutus rantai pikiran yang bikin kamu ragu dan males. Begitu angka 1, kamu harus sudah berdiri. Ringkasan. Jadi, intinya apa? Parkinson's Law itu kayak api. Kalau kamu bisa kontrol, dia bakal jadi energi yang hebat buat masak hasil yang luar biasa. Tapi kalau kamu biarin liar, dia bakal ngebakar mental, kesehatan, dan waktu istirahat kamu. Ingat ya, pekerjaan itu bakal melar sesuai waktu yang kamu kasih. Deadline palsu itu perlu biar kamu nggak jantungan. Dan yang paling penting, mulailah dari langkah yang paling kecil. Waktu adalah tamu yang tak pernah kembali lagi. Jangan biarkan ia habis hanya untuk menanti. Mulai sekarang bangunlah dari mimpi yang semu, dunia menunggumu untuk melihat karya hebatmu. Kerjakan sekarang sebelum kesempatan itu sirna, agar hari tuamu nanti penuh dengan tawa dan warna. Kalau kamu punya cerita unik atau tips The Power of Kepepet versi kamu, coba deh ceritain di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang tugasnya masih numpuk setinggi gunung. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap produktif, tetap waras.